Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ledakan. Pedang itu mendominasi, menghancurkan langit dan menebas mer. Pada saat kritis, pedang menusuk di udara. Klik. Pedang itu patah, dan cahaya menghujani seperti hujan. Tentu saja Su Yi yang menembak. Dengan kilasan sosoknya, dia mengayunkan pedangnya ke arah pengawal Senyin, dengan nama kode 07. Dalam sekejap, Su Yi terguncang dan terbang keluar, seluruh tubuhnya bergolak dengan ki dan darah. Orang ini lebih kuat dari Ruan Caizi itu. Su Yi terkejut. Saat ini, 07 mengabaikan Su Yi dan terus membunuh Tuan. Su Yi mencegat, dan pedang di dunia melantunkan, memicu reinkarnasi cahaya dan bayangan. Kali ini, dia langsung merangsang aura pedang 9 penjara, memutar makna reinkarnasi yang mendalam, tidak lagi berani menahan diri. Dentang. Dengan suara keras yang menghancurkan bumi, sosok 07 bergoyang dan terguncang mundur beberapa langkah. Terutama kekuatan reinkarnasi yang menyebar di pedang ki berdampak besar pada 07, menyebabkan retakan muncul di tubuhnya. Sebelum berdiri diam, Su Yi mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dalam sekejap, sepertinya ada ribuan pedang yang ditebas, semuanya dipenuhi dengan nafas pedang 9 penjara, dan hantu dunia reinkarnasi diturunkan. 07 tidak pernah mundur, dan mengayunkan pisau untuk mengocoknya. Ledakan. Kekosongan hancur, dan nyala api mendidih, menutupi langit. Kekuatan pengawal Senyin ini memang sangat tidak normal, jauh melebihi Wei Changfu, Ruan Caizi, Del. Yang membuat Su Yi semakin cemberut adalah meskipun 07 terus-menerus terluka, lukanya akan sembuh dengan cepat, seolah tidak bisa dibunuh sama sekali. Boneka yang terbuat dari sisa-sisa abadi bisa begitu kuat. Su Yi merasa sedikit terkejut. Pantas saja Senyin Wei dianggap sebagai kartu truf oleh penjahit tua itu. Monster semacam ini terlalu menakutkan dan aneh. Namun, saat pertempuran berlangsung, Su Yi segera menyadari bahwa cedera Senyin Wei Lingqi semakin parah dan lambat, dan pemulihan lukanya semakin lambat. Intinya adalah nafas akhir, yang penuh dengan kekuatan reinkarnasi dapat sangat merusak tubuh lawan. Tiba-tiba, 07 minum. Tubuhnya terbakar hebat, meledak dengan cahaya darah yang menakutkan, dan kekuatannya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dengan satu pukulan, Su Yi tersingkir. Kemudian, 07 muncul begitu saja dan bergegas menuju akuntan lagi. Dengan mengorbankan nyawanya, dia juga akan membunuh Tuan. Su Yi mengerutkan kening. Awalnya, dia berencana untuk terus menguji kemampuan 07, untuk memahami detail monster ini secara menyeluruh. Tapi itu keluar dari pertanyaan sekarang. Su Yi mendengus pelan, dan ujung pedang terangkat ke langit. Ledakan. Mencacah. Saat pedang Su Yi jatuh, adegan-adegan besar dan misterius muncul di dunia reinkarnasi. Seperti dunia reinkarnasi yang nyata, berlari saat ini. 07 yang terperangkap jelas merasakan ancaman fatal, dan sosok itu meledak dengan aura kehancuran yang menakutkan, mengayunkan pisau peri merah dan bergegas ke depan. Dia lewat, menghancurkan platform reinkarnasi, memecahkan kolam reinkarnasi. Di lautan kepahitan, cara bertahan hidup, dan sisi lain jalan sekaligus. Lebih kuat dari sebelumnya. Sikap berani dan tak kenal takut, terlepas dari hidup dan mati, membuat Su Yi mengerutkan kening. Namun, dalam prosesnya, 07 terus mengalami kerusakan parah, dan tubuhnya hancur, meledak, dan berceceran dengan daging dan darah. Bahkan jika pulih dari fusi setiap saat, luka pada tubuh semakin parah, dan seluruh potret itu seperti porselen yang pecah, penuh dengan bekas luka yang mengejutkan. Pada akhirnya, ketika 07 menembus ujung senja, dia tidak dapat menopang tiang, dan tersapu oleh tirai cahaya senja, dan tiba-tiba meledak. Banyak rongsokan muncul seperti meteorit, dan jika Anda perhatikan lebih dekat, benang hitam terjalin di antara rongsokan ini, mencoba membuat rongsokan ini diperbaiki lagi. Tidak ada satu sampah pun yang tersisa. Su Yi menyingkirkan pedang di dunia. Ledakan. Dunia reinkarnasi bergetar dan menghilang. Su Yi tidak dapat menyangkal bahwa Senyin Wei ini terlalu aneh,
dan jika itu adalah orang lain di dunia ini, saya khawatir dia tidak akan bisa membunuhnya sama sekali. Engah. Di kejauhan, akuntan jatuh ke tanah, terengah-engah, bermandikan keringat dingin. Dalam pertempuran sebelumnya, dia dikunci oleh mesin Kisenyin Wei-07 beberapa kali, dan pikirannya mengalami kejutan yang mengerikan. Sampai saat ini saya santai, saya tidak tahan lagi. Melihat Sui mendekat dari kejauhan, akuntan itu tidak dapat menahan tawa pada dirinya sendiri. Tuan Guanzu tertawa, sejujurnya, ini adalah pertama kalinya saya melihat kekuatan Senyin Wei, saya tidak mengharapkannya sama sekali. Ini monster akan sangat menakutkan. Setelah mengatakan itu, matanya menjadi rumit lagi. Seberapa menakutkan Senyin Wei? Bukankah dia dibunuh oleh penonton pada akhirnya? Apa yang saya inginkan? Su Yi bertanya. Tuan akuntan menstabilkan pikirannya, mengeluarkan slip giok dari jubah lengannya, dan berkata, dalam slip giok ini, ada simpul ruang untuk pergi ke tanah tersembunyi, jika tidak ada kecelakaan, penjahit sembunyikan saja di itu, dan minta orang dewasa untuk menyimpannya. Berbicara, dia menyerahkan slip giok itu kepada Su Yi. Su Yi mengambil slip batu giok itu, tetapi tanpa melihatnya, dia langsung menghancurkannya dan berkata, 3 gua kelinci licik, karena penjahit tua telah melakukan hal seperti membunuh ayam dan mengambil telur, dia ditakdirkan untuk tidak lagi di tempat tersembunyi. Akuntan itu tertegun sejenak, lalu mendesah, itu benar. Baik dia maupun Su Yi sangat mengenal sifat penjahit. Karena dia telah mengirim Kuhe dan 3 penjaga Senyin kali ini, tidak mungkin untuk tetap berada di tempat Senyin. Dengan cara ini, semuanya aman. Namun, Tuan Guanzu tidak khawatir. Penjahit itu telah meramalkan ramalan orang dewasa, tetapi tidak akan meninggalkan tempat tersembunyi itu. Kata akuntan itu. Su Yi berkata sambil tersenyum, dia bajingan tua, dia ingin melakukan sesuatu dengan sempurna, dan dia tidak pernah berani berjudi, dan inilah alasan mengapa dia bisa hidup sampai sekarang. Tuan akuntan bingung, karena itu masalahnya, mengapa Tuan Guanzu bertindak sendiri kali ini. Lagi pula, tindakan Kuhe kali ini adalah membunuh saya, Wen Yong, dan pisau kredit. 3 orang, bukan orang dewasa. Su Yi berkata tanpa ragu, jika ini masalahnya, penjahit tua itu tidak akan merasakan sakitnya, dia hanya akan berpikir bahwa semuanya ada di bawah kendalinya. Pak akuntan langsung mengerti. Penjahit itu takut dibunuh oleh tuannya, jadi dia tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membiarkan Kuhe secara pribadi keluar untuk membunuhnya dan Wen Yong serta pendekar pedang secara kredit. 3. Jika pengamat tidak melakukan apa-apa, Kuhe tidak akan mati, dan Senyin Wei Lingqi tidak akan mati, semuanya berada di bawah kendali penjahit. Sebaliknya, Guanzu yang dikirim kali ini, tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga membunuh Kuhe dan Zero Seven. Ketika penjahit mengetahui hal ini, dia tidak akan bisa duduk diam. Untuk menghindari terbunuh oleh penonton, dia tidak ragu untuk melarikan diri dari tempat tersembunyi. Mulai sekarang, penjahit akan kehilangan kendali atas dunia luar. Tidak peduli kecerdasan dan informasi apapun yang dia inginkan, dia pasti akan berhubungan dengan dunia luar. Su Yi berkata pada dirinya sendiri, angin akan meninggalkan bekas, angsa liar akan mengeluarkan suara. Selama dia ingin memainkan trik apapun di masa depan, dia ditakdirkan untuk diekspos. Wen Yong dari klan Yun kuno adalah juru bicara penjahit. Akuntan Tuan Si Hailu adalah mata dan tentakel penjahit. The Assassin Organization Bliss adalah putra gelap penjahit yang tersebar di seluruh dunia. Sekarang, hampir ketiga garis gelap ini telah dihancurkan. Dengan cara ini, penjahit tua yang bersembunyi dalam kegelapan tidak lagi dapat mempengaruhi dan mengendalikan situasi dunia. Penjahit seperti itu ditakdirkan untuk tidak pernah memainkan konspirasi apapun. Belum lagi, banyak Taois Taiko di dunia mencari penjahit, selama penjahit itu berani muncul, jejaknya pasti akan terungkap pertama kali. Selama identitasnya terungkap, penjahit bukan lagi tuan gelap yang dibicarakan semua orang. Ini adalah serangan balik Su Yi. Kalahkan ular itu dan pukul 7 inci. Paksa penjahit untuk memotong mata dan tentakelnya sendiri, lalu meminjam kekuatan Taoisme kuno untuk menjadikan penjahit sasaran kritik publik.
Pada titik ini, meskipun penjahit masih memiliki banyak kartu tersembunyi, di mata Suyi, dia tidak dapat membuat banyak masalah. Tuan, tolong tetap tinggal. Melihat Suyi berbalik untuk pergi, Pak Akuntan buru-buru berbicara. Apa? Suyi berhenti. Saya melihat akuntan itu menarik napas dalam-dalam, berlutut di tanah, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya punya permintaan yang kejam, saya harap orang dewasa dapat memenuhinya. Suyi berbalik, menatap akuntan, dan berkata dengan setengah tersenyum, apakah kamu menginginkan tempat berlindungku? Tepat. Tuan akuntan berkata, saya telah bekerja untuk penjahit selama bertahun-tahun, dan saya paling tahu sifat mereka. Saya bahkan tidak perlu memikirkannya. Di masa depan, bajingan tua ini pasti akan menemukan kesempatan untuk mengambil balas dendam padaku. Di dunia sekarang ini, hanya orang dewasa yang bisa menahan tekanan sebagai penjahit. Berbicara, dia mengeluarkan kotak giok dari lengan bajunya, meletakkan tangannya di depannya, dan berkata, di dalam kotak giok ini, ada harta peri misterius yang saya terima belum lama ini di Shihailu, tolong juga orang dewasa tersenyum. Suyi melihat ke kotak batu giok dan berkata sambil berpikir, Xianbao. Sepertinya kamu, Shihailu, telah menerima banyak harta karun dalam beberapa tahun terakhir. Shihailu, yang dikenal sebagai perusahaan No. 1 di langit berbintang, memiliki kekuatan di seluruh langit berbintang. Sebagai master di belakang layar menara Shihai, Pak Akuntan bahkan menyandang gelar, Dewa Kekayaan, sehingga kekayaan bisa mencapai langit. Saya dapat menjamin bahwa tidak ada harta yang dikumpulkan oleh Shihailu dalam beberapa tahun terakhir yang dapat dibandingkan dengan harta peri di kotak batu giok ini. Akuntan itu berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, saya memiliki setumpuk harta setingkat bulu di tangan saya, yang berjumlah lebih dari 1000 jenis. Ini awalnya akan dikirim ke penjahit, tetapi sekarang, saya ingin semua disajikan, hanya memohon perlindungan orang dewasa. Lagi pula, jantungnya meneteskan darah, dan dagingnya sangat sakit sehingga dia tidak bisa bernapas. Harta karun yang dijanjikan ini hampir merupakan harta paling berharga di tangannya, dan nilainya sudah tak ternilai. Terutama harta karun abadi di dalam kotak batu giok, yang memiliki asal-usul yang misterius dan istimewa, dan benar-benar tak ternilai harganya, cukup untuk membuat Taoisme kuno manapun di dunia menjadi gila. Tapi untuk bertahan hidup, akuntan sudah ada. Suyi menatap akuntan itu dalam-dalam dan berkata, aku tidak bisa mempercayaimu. Tuan akuntan menegang. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Suyi sudah berkata, namun, aku tidak keberatan membuatmu tetap di sisiku. Ini. Pak akuntan hampir terpana, sedikit bingung. Saya tidak bisa percaya pada diri saya sendiri, tetapi saya harus menjaga diri saya di sisi saya, mengapa? Segera, Suyi memberikan jawaban, aku ingin membunuh penjahit itu, dan kamu dulu adalah orang kepercayaannya. Berada di sisimu juga bisa menjadi umpan. Pak akuntan. Seketika ia lega, bagaimana jika ia menjadi umpan? Selama Anda bisa mendapatkan perlindungan dari penonton, itu sudah cukup. Suyi bertanya, izinkan saya bertanya, bisakah Anda masih mengendalikan gedung 4 laut? Iya. Tuan akuntan berkata tanpa ragu, kepala menara 4 laut di seluruh langit berbintang semuanya adalah bawahan yang saya kembangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, selain membantu saya dalam bisnis, mereka juga membantu saya mengumpulkan berita dan intelijen dari semua lapisan kehidupan di dunia. Namun, mereka tidak tahu. Dulu saya bekerja sebagai penjahit. Selama saya hidup, mereka tidak akan pernah mengkhianati. Suyi mendengarkan, mengangguk puas, dan berkata, oke, kamu akan terus bertanggung jawab atas gedung Shihai di masa depan. Tuan akuntan menghela nafas lega dan berkata, jangan khawatir, tuanku, saya akan melakukan yang terbaik di masa depan untuk membantu tuanmu. Berbicara, dia mengangkat kotak batu giok di tangannya dan berkata, tolong terima harta ini. Suyi mengambilnya di tangannya, tetapi tidak membukanya, dan berkata, apa nama harta peri itu? Akuntan itu berkata dengan cepat, ini adalah tungku perunggu tua, hanya seukuran telapak tangan, dengan banyak karat, tampaknya biasa saja, tetapi harta karun ini mengandung tekstur abadi,
dan tungku sering tampak seperti cahaya peri seperti kabut mengisi jantung dengan aroma obat yang menyegarkan. Selain itu, harta karun ini penuh dengan spiritualitas. Saya pernah mengeluarkan ramuan tingkat bulu dan memasukkannya ke dalam tungku perunggu. Saya tidak perlu melakukannya sama sekali. Dalam sekejap, tungku ini memurnikan suatu produk. Ramuan luar biasa dengan nilai luar biasa. Dalam pelelangan beberapa hari yang lalu, aku mengeluarkan ramuan itu untuk dilelang, dan bahkan menyebabkan beberapa roh bangsawan yang telah meninggal menjarah, dan pelelangan itu adalah harga yang sangat tinggi. Berbicara tentang ini, akuntan menghela nafas, sayangnya, penglihatan saya terbatas dan pengetahuan saya dangkal. Tidak dapat melihat rahasia apapun dari harta karun peri ini. Hati Suyi tergerak, mungkinkah itu tungku obat abadi psikis? Akuntan melanjutkan, tapi, saya yakin harta ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, saya juga telah menangani beberapa harta peri, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pecahan-pecahan, rusak parah dalam spiritualitas, dan nilainya kecil. Tapi tungku perunggu ini berbeda. Kecuali celah di mulut tungku dan beberapa karat tembaga di permukaan, tidak ada cacat lain. Kamu bisa tahu kapan kamu membuka kotak batu giok. Keingintahuan Suyi juga muncul, dan dia akan membukanya. Ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba teringat pedang 9 penjara di lautan pengetahuan, dan segera memadamkan pikiran untuk membuka kotak batu giok. Aku akan membukanya nanti dan mencari tahu. Suyi menyingkirkan kotak batu giok itu dan berkata, bangunlah, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Tanyakan juga pada orang dewasa. Akuntan itu bangkit dan berkata dengan hormat. Aku butuh tempat yang tenang, sebaiknya di antara pegunungan dan sungai. Kata Suyi. Di masa lalu, kuil Jiekong terletak di gurun Fanzu yang dalam. Hal ini membuat Suyi harus terbang dalam waktu lama jika ingin berbelanja di debu merah. Dan sekarang, kuil Jiekong ada padanya, jadi dia berencana untuk mencari tempat terdekat dan menempatkan kuil Jiekong di sana, dan menghindari rasa sakit karena berlari bola-balik. Mudah. Tuan akuntan berkata, 180 mil jauhnya dari kota Tianfeng, ada sebuah gunung bernama Gunung Qingyue, yang dapat dianggap sebagai gunung yang terkenal dan tanah yang diberkati. Dahulu kala, itu dikendalikan oleh si Hailu saya. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat tinggal di dalamnya sekarang. Suyi langsung setuju. 180 mil jauhnya, untuk keberadaan Realm King seperti Suyi, dapat dicapai dalam waktu singkat. Malam itu, akuntan membawa Suyi ke Gunung Qingyue. Gunung Qingyue. Ada banyak puncak, lonceng yang indah, air terjun dan mata air, dan pohon bambu di mana-mana. Kuil dan paviliun kuno dibangun di atas gunung, dan ladang obat serta hamparan bunga dibuka. Tempat ini awalnya adalah tempat pembersihan beberapa orang besar di gedung Sihai. Setelah kedatangan akuntan, orang-orang besar itu disuruh keluar semalaman. Mengetahui bahwa Suyi tidak membutuhkan pelayan dan pelayan, akuntan langsung meminta semua orang untuk mengungsi, membebaskan seluruh gunung. Setelah menemani Suyi menjelajahi gunung, akuntan itu berkata dengan hormat, Tuanku, sejak saat itu, saya telah tinggal di gedung penyambutan di kaki gunung. Jika ada yang harus Anda lakukan, bahkan jika pesanan. Suyi mengangguk. Dia berdiri di tepi tebing dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Kuil Jiekong menjulang dari langit dan perlahan mendarat di antara ngarai di kejauhan. Mulai sekarang, ini adalah tempat terlarang, dan kamu tidak boleh mendekatinya tanpa izin. Perintah Suyi. Pak akuntan menerima perintah, ya. Dia diam-diam memukul lidahnya di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka Suyi akan membawa kuil kuno berskala besar bersamanya. Nyatanya, jika dia pernah melihat pemandangan di mana Biksu Kongzhao pernah berlari liar dengan kuil ini di punggungnya, dia akan terkejut. Tuan, besok pagi, saya akan mengirimkan kumpulan harta setingkat bulu itu. Apakah Anda punya pesanan lain? Pak akuntan bertanya. Tunggu sebentar. Perintah Suyi. Pak akuntan terkejut dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Segera, jauh, di bawah langit, tiba-tiba terdengar suara menembus udara. Saya melihat dua sinar cahaya keluar dari langit, dan tiba-tiba melayang ke dalam kehampaan tidak jauh,
berubah menjadi pria berjubah dengan pedang di punggungnya, dan seorang biksu bertelanjang kaki dengan topi di kepalanya. Itu adalah Dewa Pedang Qingxi dan Biksu Pedang Jiekong. Hanya nafas yang merasuki mereka berdua, yang membuat akuntan menarik nafas dalam-dalam dan menyadari bahwa mereka adalah dua kekuatan besar di tingkat alam sia-sia. Rekan Daoisu, saya berdua terlambat selangkah. Biksu Pedang Jiekong menyatukan tangannya, menundukkan kepalanya dan tampak sedikit malu. Kalian berdua tidak perlu, kata Suyi, menceritakan apa yang terjadi malam ini. Sword Immortal Qingxi dan Sword Mong Jiekong akhirnya mengerti apa yang dipikirkan Suyi, dan segera santai. Keduanya pun langsung berbagi pengalamannya satu per satu. Suyi tidak terkejut mengetahui bahwa Wen Yong dari keluarga kuno klan Wen dan pendekar pedang di Bliss Heaven telah mati, dan berkata, kalian berdua, untuk sementara waktu di masa depan. Bagaimana kalau kita bersih-bersih di sini? Dalam hal ini, Qingxi Jianxian dan Jiekong Jianseng secara alami tidak memiliki pendapat. Sambil berbicara, Suyi memperkenalkan Tuan Akuntan kepada keduanya, lalu langsung pergi ke kuil Jiekong. Setelah berlari semalaman, Suyi pun berencana untuk bersantai. Di malam yang sama, tempat tersembunyi, tirai cahaya muncul di depan penjahit. Di tirai tipis, ada gambar pembunuhan kepala Elysium di belakang layar. Aku harus membungkammu. Segera, tirai cahaya lain muncul, menunjukkan pembunuhan, Wen Yong, antik tua dari keluarga Tao. Penjahit itu memegang cangkir teh di tangannya, dengan ekspresi sedih di alisnya, Wen Yong, maafkan aku, meskipun kamu dan aku adalah teman lama selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa kita lakukan. Untuk melindungi diriku sendiri, aku punya untuk menggunakan ini. Berbicara, dia menyesap teh lagi, dan ekspresinya kembali tenang dan tidak terganggu. Semua ini berada di bawah kendalinya, dan mungkin ada kesedihan dan ketidakberdayaan di hatinya, tetapi itu saja, tidak dapat menggoyahkan pikirannya sama sekali. Setelah penjahit meminum teh di dalam cangkir, tirai tipis ketiga muncul. Di tirai tipis, pemandangan yang terjadi di gedung Sihai malam ini terpantul. Percakapan antara budak tua Kuhe dan akuntan, Suyi muncul begitu saja dan bergabung dengan akuntan, Senyinwei 071 membunuh Kuhe. Adegan dan gambar disajikan di depan penjahit. Tirai tipis menghilang hingga adegan pembunuhan Senyinwei 07. Penjahit itu tertegun dan terdiam lama. Ledakan. Tiba-tiba, penjahit itu memecahkan cangkir teh di tangannya, teh dan puing-puing terciprat kemana-mana, dan wajahnya menjadi sangat biru. Sial-sial. Penjahit mendesis. Orang tua ini, yang tampaknya adalah penguasa latar belakang gelap, memiliki kesalahan langka saat ini. Baru-baru ini, dia menderita terlalu banyak pukulan dan terlalu berat. Pertempuran Zixiaotai adalah permainan pembunuhan yang diatur dengan hati-hati, tetapi pada akhirnya seluruh pasukan musnah. Dalam pertempuran Jinxia Sensan, saya pikir keluarga Yun mendapat dukungan Seng Xuan Jianzai, dan mereka sudah dipersiapkan dengan baik, cukup untuk mengalahkan Suyi. Namun pada akhirnya, keluarga Yun gagal total. Bahkan karena kegagalan keluarga Yun, dia benar-benar pasif dan harus melepaskan 3 garis gelap yang tersisa di dunia. Serangkaian pukulan ini cukup berat. Siapa sangka hanya malam ini, Senyin Wei Lingqi, yang dia anggap sebagai kartu terbawahnya, dan Ku He, seorang lelaki tua yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, akan menderita satu demi satu. Semua ini membuat mata penjahit menjadi hitam karena amarah, dan amarahnya tidak bisa dilampiaskan, dan akhirnya dia batuk seteguk darah. Tata letak tahun tanpa akhir telah memungkinkan, mata, dan kekuatanku untuk didistribusikan ke semua kalangan di langit berbintang, dan sekarang semuanya hancur. Suara penjahit itu serak dan giginya terkatup karena kebencian. Sebagai sosok yang mendominasi latar belakang gelap, kini ia telah kehilangan kendali atas dunia luar dan mata serta telinga yang tersebar di seluruh dunia, yang membuatnya merasakan kemunduran yang tak terlukiskan untuk pertama kalinya dalam hidup dan dekadensinya. Ini seperti ditusuk di mata dan dipotong telinganya. Apa yang saya lihat adalah kegelapan. Apa yang saya dengar di telinga saya pusing. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.
Terima kasih.